Baru 36 orang yang hadir dari 2 kelas. Oke, masih banyak yang off cam. Oke, saya akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita ketemu tatap maya lagi di review yang kedua untuk mata kuliah Statistika 1. Harusnya saya jadwalkan minggu lalu, tapi ternyata saya nggak bisa, jadi harus hari ini ya. Mudah-mudahan nanti berarti sebelum UTS ada 1 kali lagi proses review. Yang akan kita review berarti dari pertemuan berapa ya? Kedua ya. Kalau ke 1 kan udah ya waktu itu. Kedua, ketiga, sama materi di minggu ini. Silakan, ada yang mau didiskusikan? Saya izin bertanya. Boleh, Wahdan. Ya, terkait ini interval gitu. Ya, interval kan di modul itu si intervalnya tuh kan 18, 25. Nah, yang keduanya tuh kan dimulai dari 25 lagi Nah, apakah itu tuh emang interval tuh mulai batasnya tuh mulainya sama gitu atau emang berbeda Kelas intervalnya ya, Ya, batas-batas di kelas interval. ya. Ya, itu juga ada yang nanya di forum ya. Oke, ada lagi selain itu? Biar kita ngurut, kita per pertemuan ya, jadi bahasnya yang di pertemuan kedua dulu. Ada lagi? Pertemuan kedua itu kita bahas tentang, nanti biar nyambung ke pertanyaannya Wahdan ya, pengumpulan dan penyajian data. Silakan, ada lagi? Saya mau izin bertanya. Ya, boleh, silakan. Yang terkait sama tabel distribusi itu kan kalau di tabel distribusi biasanya datanya ada intervalnya, terus bikin tanda kelas, terus frekuensi gitu kan Nah, kalau misalnya datanya misalnya tuh ngitung umurnya tuh cuman ada umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun gitu Itu kan kayak datanya harus tetap dibikin interval dan dibikin tabel distribusi atau nggak usah sih Oke, yang pertanyaan Santi, umurnya berarti nilainya fix gitu, ada 10, 11, 12. Iya. Berarti itu sama seperti kategori ya? Iya, Ya, cuman kategorinya bentuknya numerik. Gitu ya? Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Baik, di pertemuan kedua, apa sih yang dibahas tentang pengumpulan sama penyajian data? Ada yang mau review? Apa yang dibahas di materi ini? Pengumpulan dan penyajian data. Kenapa harus disajikan datanya ya? Nanti bentuk penyajiannya macam-macam. Tapi kenapa harus disajikan dulu ya sama kita? Ada yang mau kasih kesimpulannya setelah kalian pahami, kira-kira gunanya apa sih? Yuk. Saya izin menjawab Ya, ada. Jadi kan dari data itu istilahnya kalau sebelum disajikan itu datanya masih banyak dan juga masih istilahnya tidak tersusun dengan baik. Nah, disajikannya data ini untuk mempermudah pembaca dari datanya itu agar lebih mudah mendapat informasi dari data yang telah disajikan gitu. Sedangkan kan kalau yang tidak atau belum disajikan datanya nanti si pembaca datanya tuh bingung kan. Nah, ketika sudah disajikan itu baik dalam bentuk diagram ataupun apapun nanti bisa lebih mudah dan
lebih mudah untuk mendapatkan informasinya dan juga lebih mudah untuk membaca datanya. Mungkin itu teh kalau dari saya. Ya, terima kasih Wahdan. Ada lagi yang mau menambahkan dari yang tadi Wahdan sudah sampaikan? Kenapa kita harus Kenapa ya? Ada yang mau nambahkan? Ini saya udah record belum ya? Bentar. Atau saya stop dulu ya. Silakan. Ada lagi yang mau nambahin tadi yang Wahdan sampaikan? Kenapa harus disajikan sih datanya? Itu prinsip yang awal dulu harus kalian pahami. Supaya tahu tadi kenapa harus bikin tabel distribusi frekuensi, kenapa harus bikin histogram, kenapa harus bikin poligon, box plot, dan teman-temannya yang lain. Kira-kira kenapa? Haikal, mau bicara? Masih ini teh masih apa kayak Wahdan gitu yang saya pahami sampai sejauh ini. Ini biar rock and roll ini. Selebihnya masih lebih jelasnya belum tahu gitu. Ya, lebih jelas. Oke. Ada yang mau menyampaikan atau melengkapi yang tadi Wahdan sampaikan? Anggita, mau coba? Masih belum tahu, Teh. Saya belum tahu. Ngapain sih kalian susah-susah bikin histogram, bikin box plot gitu ya? Kalau tadi yang Wahdan sampaikan adalah untuk ya menyajikan datanya menjadi lebih sederhana. Ya, intinya itu. Kenapa kita harus bikin penyajian data yang tidak menggambarkan atau tidak ngasih keseluruhan datanya aja gitu ya. Toh bisa lebih lengkap, misalkan kita kasih aja kalau saya punya 100 data, ya udah saya tampilkan 100 data. Ya mungkin akan lebih lengkap, tapi apakah dari 100 data itu bisa memberikan informasi tertentu ke orang yang baca, misalkan user kita, misalkan ya nanti ya, atau kita lagi bikin riset, apakah mampu menjawab si tujuan riset kita? Saya rasa nggak bisa kalau kalian hanya menampilkan file Excel-nya doang, misalkan ya. Maka itu harus kita sajikan menjadi lebih sederhana. Ya, sama ya waktu itu saya pernah sampaikan, kalau kalian diminta untuk baca buku atau baca jurnal, maka yang pertama kali dibaca adalah abstraknya. Ya, kenapa abstraknya? Karena dari abstrak kita bisa tahu, oh isinya ini loh, oh metodenya ini loh, gitu ya. Oh kesimpulannya hasilnya kayak gini. Nah, dari abstrak yang pendek, yang cuman sebagian besar mungkin maksimal 250 kata, tapi bisa menggambarkan keseluruhan isi riset. Ya, jadi orang yang baca udah kebayang, oh ini risetnya tentang ini, oh hasilnya kayak gini. Nah, begitupun dengan data. Pada saat kita sajikan dalam bentuk apa adanya, keseluruhannya, ya nggak akan ada yang mau baca. Maka harus kita sederhanakan. Cara menyederhanakan yang paling mudah adalah kita bikin resumenya, sama seperti konsep abstrak tadi. Kita bikin gambarannya, oh data ini ngomongin apa sih, gitu ya. Oh ini nanti hasil kesimpulannya bisa ngasih insight apa buat orang yang baca. Itu poin pada saat kita mau melakukan penyajian data. Nah, caranya gimana cara menyajikan datanya? Ya, yang pertama yang dibahas di sini adalah kita bisa mendeskripsikan datanya atau menggambarkan kira-kira tadi isi datanya apa aja. Ya, proses pendeskripsiannya itu bisa kalian lakukan di sini. Ada dua metode, ada lewat grafik sama lewat metode aritmetik.
Ya, lewat grafik itu bisa bikin apa sih? Oh, bisa bikin histogram, bisa bikin pie chart, bisa bikin box plot atau kotak titik yang materi hari ini gitu ya. Kalian bisa bikin semacam grafik gitu ya, dan lain-lain. Itu dalam bentuk gambar. Atau yang kedua, dengan metode aritmatik, kalian hitung ukuran-ukuran statistiknya. Contohnya apa? Kalian hitung rata-ratanya, kalian hitung mediannya, kalian hitung frekuensinya, yang paling gampang, cari modusnya. Nah, itu cara-cara kita bisa mendeskripsikan data. Di datanya minggu lalu atau yang pas review pertama, saya udah jelaskan data itu bisa jadi ada dua ya. Ada yang sifatnya numerik, ada yang sifatnya kategori atau bukan numerik. Ya, maka proses mendeskripsikannya juga ada yang berbeda. Ya, di sini udah ada ringkasannya. Kalau numerik, maka pada saat kita mau mendeskripsikan secara grafis, maka kita bisa bikin histogram. Atau biasanya dari histogram dilanjutkan kita bikin poligonnya. Ya. Lalu kalau misalkan metode grafis, itu namanya bukan histogram, tapi nanti adalah diagram batang. Ada diagram batang, walaupun bentuknya mirip ya sebenarnya ya, antara histogram sama diagram batang. Ya, lalu kita bisa bikin pie chart gitu ya, dan lain-lain. Nah, itu kalau secara grafis. Lalu secara hitungannya atau matematisnya, yang data numerik lebih banyak yang bisa kita eksplorasi. Bisa cari nilai rata-rata, median, modus, frekuensi, kuartil, nilai terkecil, terbesar, dan lain-lain lah. Di sini ada. Ya. Tapi kalau datanya adalah yang sifatnya kategori, maka yang bisa kita lakukan paling menghitung dua ini, modus sama frekuensi. Ini udah saya kasih contoh yang waktu review pertama, misalkan data gender ya. Ketika saya hitung rata-ratanya, hasilnya 1,5. Apa makna gender 1,5? Kan nggak ada. Jadi nggak bisa kita hitung rata-rata pakai data kategori. Maka kita bisa hitungnya adalah modusnya. Oh, mayoritas dari kelas ini adalah perempuan. Nah, itu kan modus. Ya. Lalu frekuensi. Ada berapa sih yang kategori A, ada berapa yang kategori B. Ya. Tabel distribusi frekuensi sebenarnya itu adalah dasar pada saat kita membuat histogram atau diagram batang. Ini nyambung ke pertanyaannya Wahdan sama Anggita ya. Tadi yang benar ya Anggita ya, tadi yang nanya ya. Atau bukan? Oh ya tadi yang tanya tentang umur ya. Nah, kalau tadi ya, umurnya ada 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Kira-kira itu data numerik atau data kategori ya? Data apa? Numerik apa kategori kita bisa masukkannya? Lebih ke kategorik ya Teh kayaknya. Lebih ke kategori ya, karena ya itu cuman pengelompokan aja mungkin ya. Tapi gini Teh, tapi aku jadinya rada bingung sih soalnya jadi data sebenarnya dari data yang tugas kemarin. Jadi aku tuh ceritanya ngambil data tentang di SMA gitu. Terus aku kelompokkan kan umurnya, kan anak SMA mah umurnya berarti 16 tahun, 17 tahun sama 18 tahun aja gitu ya Teh. Nah, jadi datanya dari data situ. Nah, itu tuh jadi masuknya tetap ke kategorik ya Teh. Oh, yang kamu lihat adalah nanti raw datanya, Santi. Kan raw datanya pasti nggak 18 tahun pas ya. Mungkin ada, oh dia 17 tahun sekian bulan, oh dia 16 tahun 3 bulan, dan lain-lain. Supaya nanti variasinya bisa kelihatan kalau itu adalah data numerik.
Tapi tadi kamu bilang sendiri sebenarnya kamu yang mengkategorikan itu. Jadi ada 17, ada 18, ada 19. Kalau bentuknya seperti itu, sebetulnya lebih masuknya adalah jadinya kategori. Gitu. Jadi balik lagi sih tergantung konteksnya ya jadinya. Kalau yang sifatnya kayak tadi ya, kayak umur mah memang awalnya data numerik gitu ya. Tapi dari data yang numerik itu bisa kita klasifikasikan sebetulnya. Ya, maka nanti bentuk histogramnya atau bentuk tabel frekuensinya tergantung point of view kita. Apakah kita mau mengelompokkan raw datanya, yang mana berarti ya jangan dibulatkan umurnya, gitu ya, biar ketahuan nanti sebarannya ada di mana, gitu. Atau tadi mau kamu ya udahlah saya pukul rata aja teh, saya ambil saya bulatkan saja misalkan, karena nggak terlalu signifikan kok bedanya gitu ya. Kalau itu dikaitkan ke sebuah teori misalkan ya, misalkan seperti itu. Jadi tergantung konteksnya, San. Ya. Ya, terima kasih ya Teh. Oke, tadi pertanyaannya Wahdan belum saya jawab. Berkaitan dengan tabel distribusi frekuensi. Ya. Nah, tabel distribusi frekuensi adalah cara yang paling mudah untuk kita meringkas data. Tadi, kalau datanya ada 1000, ya nggak mungkin kita tampilkan 1000-1000-nya. Caranya gimana? Ya kita ringkas data yang 1000 itu. Pakai apa? Pakai tabel distribusi frekuensi. Artinya, apa yang kita sajikan di tabel distribusi frekuensi itu menggambarkan keseluruhan datanya. Ya, ini juga ada dua tipikal tabel distribusi frekuensi. Ada yang data numerik seperti tadi, ada yang datanya pada saat dia kategori. Misalkan data kategori itu adalah gender, misalkan ya, yang waktu itu. Ada laki-laki, ada perempuan. Di sini ada contohnya nggak? Oh, di sini nggak ada. Misalkan saya punya dua variabel kayak ini ya, ada variabel umur, ada variabel gender misalkan. Yang umur itu numerik, yang gender itu data kualitatif, ya data kategori. Yang gampang dulu, kalau dia datanya kategori tadi, datanya kuali, maka bikin tabel distribusi frekuensinya itu pengkategoriannya akan ada sebanyak kategori itu. Jadi nanti kalau di tabel distribusi frekuensi, kelompoknya ini akan ada sebanyak kategori di variabel itu. Ya, beda dengan pada saat kita berbicara yang sifatnya numerik. Kalau numerik, kita bisa setting. Oh, saya mau bikin 5 kelas interval. Oh, saya mau bikin 3 kelas interval. Oh, saya mau bikin 10 kelas interval. Nggak masalah, nggak apa-apa. Tergantung kita maunya apa. Karena yang disampaikan itu sama. Ya, tapi kalau tadi berupa variabelnya sifatnya kategori, maka kalau gender ya berarti ada dua kategorinya nanti. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ya. Nah, sekarang gimana caranya bikin tabel distribusi frekuensi tapi dari data yang sifatnya numerik? Oke. Kalau di sini ini adalah variabelnya adalah umur. Kalau umur di sini beda sama yang Santi tadi ya. Kalau di sini lebih bervariasi sehingga mungkin akan lebih mudah tergambar sama kalian gitu proses membuat tabel distribusi frekuensinya. Ini masih sedikit sebenarnya datanya ya. Ini cuma berapa ya? Paling berapa di sini datanya? 7. 20. Ada 20 datanya. Nah, ini dari 20 ini kita coba resumekan. Gimana caranya meresumekannya? Ya, maka yang tadi yang saya bilang paling sederhana adalah kita bikin tampilan ini menjadi sebuah tabel yang lebih ringkas, yang lebih singkat. Tadi kita bisa bikin namanya tabel frekuensi. Ya, ketika berhubungan sama yang data sifatnya numerik, maka untuk membuat tabel frekuensi, kalau di sini kalian lihat, maka nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini.
ada ini nanti kita akan bagi yang namanya ada kelas interval, ada frekuensinya. Ya, lalu kita mau bagi jadi berapa kelas? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kalau di sini ada 4 kelas interval. Ya, kalian boleh bikin jadi 5, jadi 6, jadi 7, itu bergantung. Bergantung kebutuhannya sebetulnya. Lalu ada ini yang kita sebut batas bawah, batas atas gitu ya, untuk masing-masing kelas interval, lalu nanti hitung frekuensinya berapa. Nah, caranya adalah sebenarnya sudah dijelaskan juga. Untuk bisa membuat kelas-kelas ini, maka kita harus, biar mudah, kita urutkan datanya dari yang paling kecil ke yang paling besar. Ya, dari yang paling kecil ke yang paling besar, berarti nanti akan ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Ya. Dari nilai terkecil sama nilai terbesar, nanti kita punya apa? Yang pertama, urutkan datanya. Ini untuk memudahkan. Yang kedua apa? Cari nilai X1-nya atau nilai terkecil dan nilai terbesarnya atau XN-nya. Ya, atau X max-nya. Dari sini nanti kita dapat apa? Ada nilai terkecil, ada nilai terbesar. Terus? Dapat range bukan? Tuh, kita cari range-nya. Ini adalah X max dikurangi X min. Range ini buat apa? Untuk bisa membagi interval di masing-masing kelas intervalnya, ya, atau di masing-masing pembagiannya tadi. Nah, yang keempat kita tentukan kita mau berapa banyak kelas interval. Misalkan ini saya misalin K. Kelas interval itu yang mana? Ini kita mau bagi jadi berapa kelompok umur? Mau 3K, mau 4K, mau 5K. Kalau 1, ya itu mah sama dengan data semuanya ya. Kalau 1 kelompok ya sama aja, kita tidak mendeskripsikan apa-apa. Ya. Misal kalau di sini berarti 4, berarti K-nya sama dengan 4. Udah tahu nih, K-nya sama dengan 4. Oke, kalau K-nya sama dengan 4, berarti nanti masing-masing kelompok umur range-nya berapa sampai berapa ya? Gitu kan? Maka nanti dalam range atau kelas intervalnya, ini adalah range dibagi 4 atau dibagi K. Tadi kalau di sini maksimalnya adalah 55, ya. Lalu minimumnya 18. Berarti berapa? 55 kurang 18. Berapa? 55 kurang 18, ayo. Berapa? 37 bukan? 37. 37. Tulis aja lah. 37. Range-nya 37 dibagi 4. Berapa? 9, sekian ya? 9, bla bla bla. Saya mau buletin aja lah ke atas. 10. Ya, maka nanti range di masing-masingnya kurang lebih adalah 10. Nah, pertanyaannya Wadan tadi, gimana cara menentukan si batas bawah di masing-masing kelasnya? Ya, karena emang di slide Pak Kudus ada yang sama ya, si batas bawahnya gitu ya. Ada angka yang bisa masuk kelompok 1, bisa masuk kelompok 2. Ya, harusnya sih itu harusnya tidak sama seperti itu ya. Jadi nanti biasanya kita akan mulai 1 digit di atasnya kalau dia sifatnya satuan. Kenapa? Supaya nanti kalau ada angka yang sama di datanya, misalkan ini tadi 6 sampai 25, lalu di sininya 25 sampai 35 misalkan ya.
Nanti pada saat ketemu yang angkanya 25, masuknya kelompok berapa? Kelompok yang pertama atau kelompok yang kedua? Nanti malah terhitung 2 kali. Sehingga nanti jumlah datanya berbeda. Ya, jadi nanti kalau ketemu itu diperbaiki saja, direvisi ya dari yang slide-nya, naik 1 saja, nanti beda, tambahin 1 digit biasanya. Ya, kalau saya mudahnya adalah bikinnya selalu mulai dari yang nilai terkecil ya. Kalau saya mudahnya gini. Misalkan ini adalah intervalnya, ini adalah F-nya. Kita mulai dari 18 ya. Nilai terkecilnya 18, tulis 18. Lalu tadi selisihnya adalah 10. Berarti untuk memulai di kelompok yang berikutnya tambah 10. 28, 38, 48. Kan cuma ada 4 kelompok, maka selesai sampai sini. Lalu nanti batas bawahnya yang di sini berapa? 27, ini 37, ini 47, yang ini pasti 57. Ya, pastikan nanti ketika kalian buat seperti itu, pastikan semua angka atau semua data itu masuk ke kelas interval yang udah kita bikin. Jangan sampai misalkan di datanya ada 60 yang ada umurnya 60. Tapi pada saat kita bikin kelas interval segini, 60 masuk mana? Nggak masuk kemana-mana kan? Ya, jadi itu yang harus kalian hindari. Pastikan bahwa semua data itu masuk ke kelas interval yang kita sudah bikin. Mau itu bikinnya cuma 3, mau bikin 10, mau bikin cuma 5 misalkan. Tapi semuanya harus masuk ke kelas interval itu. Dan tidak ada yang double seperti tadi. Ya, terus nanti kita hitung frekuensinya. Frekuensi itu adalah banyaknya. Biasanya kenapa diurutkan dulu tadi dari terkecil ke terbesar, supaya kita mudah dalam membuat frekuensi. 18 sampai 27 ada berapa? Karena ini udah diurutkan, kan jadi mudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada 8. Ini 8. Lalu yang berikutnya ada berapa? 28 sampai 37. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ini ada 5. Ini ada 5. 38 sampai 47. 1, 2, 3. Ini 3. 48 sampai 57, 3 juga. Totalnya berapa? Harus 20. Jadi total frekuensi itu harus sama dengan banyaknya data secara keseluruhan. Ya. Nah, ketika kita sudah bikin tabel frekuensi seperti ini, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan informasinya? Bagaimana proses menginterpretasikan si tabel frekuensi ini? Apa? Informasi apa yang bisa kita ambil? Ini teh. Oh ya sok, mangga Hania, mangga. Siapa tadi? Punten ya Wahdan. Kalau yang saya pahami teh dari sini bisa diketahui bahwa yang umur 18 sampai 27 itu paling banyak, yaitu 8 orang. Gitu teh. Ya, betul. Itu informasi yang pertama. Oh, dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata yang paling banyak itu adalah dari responden kita yang umurnya antara 18 sampai 27 tahun. Ya, jadi ada informasi-informasi lain yang itu akan muncul kalau kita deskripsikan gitu. Dibanding dengan tadi kita kasih aja yang 20 data yang awal.
tidak memberikan apa-apa. Ya. Lalu nanti yang berikutnya selain nilai ini kan seperti nilai modus ya yang paling sering atau yang paling banyak frekuensi. Lalu nanti lebih jauh dari itu kalian bisa lihat nanti sebaran datanya kayak apa, bentuk distribusinya gimana, apakah dari responden saya itu datanya tuh tersebar dengan bagus atau tidak, gitu ya. Keragamannya gimana, banyaknya mengumpul di umur yang berapa, gitu. Dan lain-lain. Itu nanti proses deskripsi yang berikutnya. Oke, sampai sini silakan. Terjawab, Wahdan? Ya, terjawab teh. Soalnya saya juga waktu kemarin tuh mikirnya gitu, kalau batas atas sama batas bawah yang keduanya itu sama tuh takutnya ada yang double gitu frekuensinya, makanya tadi Ya. saya ya. Jadi nggak boleh ada yang double. Nanti kalau double tadi jumlah frekuensinya nggak sama dengan jumlah datanya. Nah, itu yang kita hindari. Ya. Tapi kalau misalkan kalau ini mulainya dari 16 ya. Sebenarnya bebas sih, nggak ada proses penentuan, ini harus mulainya dari mana. Kalian mau bikin dari tabel, dari yang umurnya 0 juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya, misalkan mau bikinnya tadi X minimalnya, atau di sini mulainya nggak dari yang umurnya 18, tapi dari yang 0 tahun misalkan, boleh nggak? Boleh aja. Tapi pasti nanti batasnya akan berbeda ya, kalau misalkan di sini tidak dari nilai terkecil di data itu. Nggak masalah, nggak apa-apa. Oke, silakan ada pertanyaan lagi terkait ini. Tabel distribusi frekuensi. Nanti dari tabel distribusi frekuensi dihitung atau dibuat histogramnya. Ya, ini sudah diajarin pakai Excel ya, jadi lebih mudah membuat histogramnya. Nah, banyaknya batang, ya, banyaknya batang di sini. Kalau kita bikin histogram akan sebanyak ini kategorinya. Kalau tadi di sini saya simpulinnya bikin 4 kelas interval, maka nanti batangnya juga akan ada 4. Ya, tapi kalau bentuknya adalah tadi saya bilang data kualitatif, datanya kategorial, maka batangnya itu ada sebanyak kategorinya. Kalau dia gender, berarti ya nanti cuma ada 2, ada laki-laki sama ada perempuan. Nggak perlu kalian hitung range-nya berapa, lalu nanti K-nya berapa, nanti dihitung dibagi range, dibagi K, gitu. Ini udah nggak perlu. Tinggal ya bikin aja kategorinya apa. Kalau misalkan tingkat pendidikan, misalkan SD, SMP, SMA, S1, S2, ya berarti akan ada sebanyak itu kategorinya. Lebih mudah kalau misalkan menggambarkan yang data kuali atau data kategori. Oke, kalau udah bikin histogramnya, maka akan mudah juga bikin poligonnya. Ya, poligon tinggal cari titik tengah dari masing-masing kelas intervalnya. Terus kalian tinggal gabungin si titik-titik itu. Ya, dari poligon kita bisa tahu apa sih sebenarnya. Ya, dari poligon ini nanti kesimpulannya adalah kita bisa melihat sebaran datanya atau pola distribusi datanya. Ya, kalau lihat kita perhatikan dari poligon ini tadi, oh ternyata dari responden saya itu banyaknya yang umurnya masih muda nih di sini. Ya, dari yang 18 sampai 25 tahun ternyata responden saya yang paling banyak. Yang tuanya sedikit gitu. Ya, ini untuk mendeskripsikan pola sebaran data. Nanti dari sini ke depannya kalian akan pelajari ada namanya distribusi normal. Mungkin udah sering juga dengar ya. Itu sebenarnya awal muasalnya kalian harus paham dulu bentuk ini poligon. Ya, kalau distribusi normal nanti bentuknya
tidak seperti ini, tapi seperti lonceng. Nah, gambar saya terlalu jelek, tapi gambarannya adalah seperti lonceng. Jadi kalau ini kan lebih besar di sini ya, lebih besar di sebelah kiri. Kalau dia distribusi normal, nanti datanya akan mengumpul di tengah-tengahnya. Artinya yang nilainya besar, yang nilainya kecil, itu sedikit. Datanya mengumpul di tengah-tengah. Nah, biasanya yang bagus adalah data yang punya pola sebaran seperti itu. Ya, itu nantilah next chapter ya. Oke, tentang ini dulu silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait tabel distribusi? Assalamualaikum Teh. Waktu itu ada yang nanya di line ya. Siapa yang nanya di grup tentang ini tabel distribusi? Di kelas apa ya? Kelas B apa kelas F ya? Sudah terjawab belum? Assalamualaikum Teh. Ya, Trisa. Saya bukan yang bertanya. Ya, nggak apa-apa. Kamu Saya mau bukan yang bertanya di line Teh. Ya, boleh. Izin bertanya. Saya kan waktu itu sudah menghitung K-nya, terus untuk yang range per K-nya juga. Nah, K-nya itu dapatnya 8 atau 9 Teh. Dapatnya itu 8 atau 9. Dan udah dicoba hitung lagi tetap 8 atau 9. Terus untuk yang jangkauan untuk si range per K-nya tuh dapatnya 1 atau 2. Ya dapatnya, akhirnya saya pakainya 2 Teh, karena kan kalau 1 nggak mungkin. Saya pakai 2. Nah, saya coba bikin 8 gitu. Pakai 2 itu dan ternyata dia tuh datanya lebih, jadi data tertinggi saya tuh 21. Tapi kalau pakai 8 tuh jadinya ada baru lagi 22 sampai 23. Jadi sebenarnya pakai 7 juga cukup Teh. Jadi apakah saya kalau misalnya menemui kasus seperti itu sebaiknya gunakan 7 atau gunakan 8 ya Teh? Terima kasih. Trisa, kelas apa Trisa? Kelas B Teh. Kelas B. Kita sambil lihat tugas kamu ya. Biar itu di tugas 2 ya. Kalau yang kasusnya seperti Trisa, seperti tadi, baiknya adalah kalian bulatin ke atas aja. Dari mulai tadi, kalau menghitung range kan nggak mungkin koma-koma ya, kecuali datanya koma-koma. Kalau menghitung tadi yang pembagian antara range dibagi K, maka itu bisa jadi koma-koma, maka kalian bulatin ke atas. Kalau tadi Trisa bilang 8-9, ambillah 9. Gitu. Kenapa? Kita cari aman aja, karena kalau misalkan kita ambil yang kecil, maka nanti bisa jadi ada yang nggak include ke tabel frekuensinya. Oke, ini punya Trisa. Datanya adalah usia. Oh, ini udah hasil tabel frekuensinya ya Trisa ya. Data mentahnya. Yang ini yang kamu mau ini kan Trisa? Ini data yang mau kamu olah atau ini hasil olah? Bukan Teh, yang hasil olahnya di bawah. Oh, jadi datanya dari sini kan? Kamu bikin ini, itu dari sini? Ya, data mentahnya sudah saya buat per kategori umurnya gitu, soalnya banyak Teh datanya. Oke. Nah, ini totalnya berapa Trisa? Totalnya 197.
Ini 197. 7. Oke, berarti kalau di sini data terbesarnya adalah 21, data terkecilnya 9, berarti jangkauannya atau rentangnya adalah 12. Kamu mau bikin, Kak-nya pakai rumus ini ya. Bisa Kak-nya pakai rumus ini, atau sebenarnya kalau kita udah punya acuan mau bikin berapa, ya sesuai sama pengkategorian kita juga nggak masalah. Gitu. Karena kalau sudah ada yang saya mau bikin jadi 3 kategori aja, misalkan kalian nanti ya pada praktiknya kalian udah ngukur nih tingkat kecemasan misalkan ya, nanti dari skor total kita bisa cari tingkat kecemasannya. Saya mau bagi dari tingkat kecemasan itu jadi 3 kategori, misalkan ada rendah, ada sedang, ada tinggi, maka kalian nggak usah pakai rumus ini lagi, langsung tadi K-nya sama dengan 3. Tapi kalau kalian nggak punya referensi, ini saya bingung mau bagi jadi berapa kelompok, maka kalian boleh pakai rumus ini. Ya, jadi rumus si Sturges ini adalah opsional sebenarnya. Kalau kita nggak punya acuan harus bikin berapa kelompok. Ya, kalau ini berarti bisa 8 atau 9. Oke, pakainya 9. Lalu Trisa bikin, ini pakainya yang diambil berapa Trisa? Ambilnya 8 Teh, karena ternyata pakai 8 juga sudah cukup. Sudah cukup itu artinya sudah semuanya include atau ada yang nggak masuk Trisa? Sudah semuanya include, malah jadi nambah lebih Teh. Oh, karena ini ada yang 0 ya? Iya. Ya, oke. Ketika kalian nemu yang seperti ini, sebenarnya ini bukan pengganggu juga ya, nggak apa-apa. Artinya, tadi prinsipnya adalah semuanya harus masuk kategori. Even dia cuma ada yang frekuensinya 0, ya nggak apa-apa. Berarti itu menyatakan bahwa memang nggak ada loh data di range 22 sampai 23. Gitu. Tadi saya bilang, nilai atau ini kan mulainya dari yang 8 ya. Dari 8, oke. Padahal minimalnya 9. Ya, apa-apa juga mau mulai dari 8. Atau saya mau mulai dari 0 juga boleh. Cuman konsekuensinya kalau saya mulai dari 0, pasti nanti banyak yang frekuensinya 0. Sama kayak ini. Jadi nggak masalah, Trisa, kamu kalau misalkan ketemu yang frekuensinya nanti 0, itu nggak apa-apa. Karena memang kan fungsi dari tabel distribusi frekuensi hanya untuk menggambarkan data asal kita ya. Gitu. Kalau dari sini berarti, nah ini contoh yang bagus nih. Kalau kita bikin, nah ini histogram. Ini yang tadi saya bilang, ini hampir seperti distribusi normal. Ya, kalau saya bikin polanya atau tadi adalah poligonnya, ini saya bisa bikin ini. Nah, seperti distribusi normal yang tadi. Artinya bahwa, ini banyak datanya memang mengumpul di tengah-tengah. Nah, ini bagus biasanya. Ya, tidak mengumpul di kanan atau di kirinya. Gitu, Trisa? Baik, jadi berarti tidak apa-apa Teh ya, kalau misalnya ada yang lebih sehingga frekuensinya 0 ya Teh. Ya, nggak apa-apa. Cuman berarti kalau misalkan nanti banyak sekali yang seperti itu, ya tidak efektif juga ya. Ternyata kita membagi menjadi, misalkan kamu bikin jadi berapa? 15 misalkan ya. Sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi masalahnya efektif atau tidak. Karena toh kalau dia frekuensinya 0 kan tidak menggambarkan apapun nanti dari datanya. Gitu, Trisa. Ya, baik. Terima kasih Teh. Sama-sama. Oke, ada lagi? Oke, karena ini baru pertemuan kedua, jadi masih interpretasinya masih sederhana ya. Yang paling banyaknya ada di mana, paling sedikit ada di mana, masih kalian bahas tentang itu.
Oke, ada pertanyaan tentang di pertemuan kedua? Sebelum saya lanjut di pertemuan ketiga. Di pertemuan ketiga, ini ada 2 materi ya yang disampaikan. Yang pertama adalah terkait ukuran pemusatan data, lalu yang kedua terkait ukuran penyebaran data. Nah, sekarang di pertemuan ketiga ini yang dibahas adalah bagaimana menggambarkan data secara numerik, secara aritmatik yang tadi. Ya, kalau histogram kan secara grafis. Nah, kalau dalam bentuk aritmatiknya, maka kalian bisa cari atau bisa gambarkan lewat 3 ukuran sebetulnya. Ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan ukuran letak yang dipelajari sekarang di pertemuan keempat. Ya, jadi itu 3 acuan yang kalian bisa pakai untuk mendeskripsikan data. Di ukuran pusat data, itu gunanya buat apa? Untuk melihat di mana datanya berpusat tentunya. Ya, gimana caranya, gitu ya? Nah, ukuran pemusatan itu ada 3. Ada modus, ada median, ada rata-rata. Kalau tadi dia bentuknya histogram seperti ini kan hanya bentuk gambaran saja ya. Oh, datanya banyaknya ada di range ini gitu ya. Tidak sampai kita bisa mengevaluasi datanya ini pusatnya ada di mana ya, atau tadi mediannya, nilai tengahnya ada di nilai keberapa ya. Belum sampai membahas ke sana. Ya. Jadi untuk yang selanjutnya kalian bisa juga menggambarkan lewat nilai 3 ini, ada modus, median, rata-rata. Ingat, ketika tadi di pertemuan yang ini, nah, pada saat kita berbicara ada data numerik, ada data kategori, ya, yang metode aritmatik ini tadi rata-rata, median, modus sebagai ukuran pusat data. 3-tiganya bisa dihitung kalau datanya numerik. Tapi kalau datanya kategori, maka dari 3 jenis ini, kalian hanya bisa pakai modus doang. Jadi, pemusatan datanya hanya bisa dicari lewat nilai modus. Modus itu apa? Modus itu apa? Nilai yang Banyak muncul teh. Nilai yang paling sering muncul. Ya. Oke. Mungkin nggak saya jelasin detail ya. Modus itu nilai yang paling sering muncul. Berarti kalau dari tabel frekuensi, lihatlah nilai frekuensi yang paling banyak ada di mana, gitu ya. Terus, kalau median itu adalah nilai tengahnya. Artinya kalau nilai tengah, tadi kita harus urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke terbesar, nanti cari tengah-tengahnya ada di mana. Itu yang kita sebut median. Nilai median menggambarkan apa? Karena dia membagi data menjadi 2, ya di sini datanya, kalau tadi ada 20, datanya dibagi 2, oh letaknya antara di 10 dan 11. Ya, karena 20 ini banyaknya datanya genap nih. Jadi nilai mediannya adalah rata-rata dari 2 buah nilai yang di tengah. Jadi 10,5 sebenarnya ya, letak mediannya. Jadi cari data ke 10-nya berapa, data ke 11-nya berapa, cari rata-ratanya. Nah, ketika di sini dapat mediannya adalah 29,5. Artinya apa sih? Kalau nilai yang di tengahnya 29,5, ternyata dari 20 orang yang saya ambil datanya, ada 50% atau ya 50% atau setengahnya responden yang umurnya paling besar atau maksimal berapa nilainya? 29,5, karena dia kan ada di tengah-tengah ya. Ini 29,5.
dia menjadi batas atas untuk kelompok yang ini. Tuh. Dia menjadi batas bawah untuk kelompok yang ini. Jadi dia di tengah-tengah yang membagi data itu menjadi 2. Berarti ada 50% orang yang umurnya maksimum 29,5 dan ada 50% orang juga di kelompok itu yang umurnya paling muda 29,5 karena dia membagi menjadi 2. Itu nilai median. Lalu tadi nilai rata-rata yang terakhir. Nilai rata-rata ini yang paling sering kalian pakai ya. Jumlahkan datanya lalu dibagi dengan ukuran sampelnya atau banyaknya nilai. Ya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa dari histogram, dari ukuran pusat ini, tidak hanya sekedar, oh rata-ratanya sekian, oh mediannya sekian, oh modusnya ini, gitu ya. Tapi kita bisa melihat pola atau sebaran datanya seperti apa. Apakah tadi kalau saya bilang distribusinya normal, gitu ya, atau di sini istilahnya adalah simetris, ya. Apakah pola sebarannya simetris atau ini dia menjulur ke kanan di sini ya, menjulur ke kanan atau dia menjulur ke kiri. Ini untuk melihat bentuk distribusi datanya. Sebaran datanya kayak apa sih? Ya, contoh, kalau misalkan dari nilai ujian statistik misalkan ya. Nilai ujian statistik, misalkan hasilnya kayak gini nih polanya. Kira-kira apa yang terjadi? Kalian bikin histogramnya, lalu ternyata dari poligonnya bentuknya kayak gini. Artinya apa? Banyak yang nilainya kecil deh. Betul, banyak yang nilainya kecil. Jadi saya harus mikir, waduh ini banyak yang nilainya kecil, saya perlu ada yang remedial apa enggak ya, misalkan. Ya berarti ada sesuatu terjadi di sana pada saat saya plotkan keseluruhan kelas, misalkan ternyata hasil plotnya seperti ini. Banyak datanya yang di rentang atau nilai kecil. Ya, karena dia menjulur ke kanan. Beda dengan yang ini. Kalau ini saya senang nanti. Kalian juga senang gitu ya. Nilai ujiannya banyak yang besar gini kalau di sini. Berarti mudah-mudahan kalau nilai ujiannya banyak yang besar berarti materinya bisa dipahami misalkan. Itu interpretasi lebih jauh lagi. Ya. Jadi bukan hanya sekedar oh rata-ratanya segini, oh mediannya segini, oh modusnya segini. Tapi ada informasi lain yang dapat disampaikan. Ya. Kalau misalkan ini distribusinya simetris, maka biasanya letak median itu sama dengan rata-rata, sama dengan modus. Jadi nilai median sama dengan rata-rata, sama dengan modus. Kalau yang gini, ini bentuk distribusinya menunjukkan kanan kalau modusnya di kiri, ya modusnya ada di sini, berarti nilai modusnya lebih kecil dibanding dengan nilai rata-rata. Berarti kalau saya gambarkan urutannya ya, ini modus, dia lebih kecil dibanding dengan median, lebih kecil dibanding dengan rata-rata. Karena ini kan rata-rata ada di kanan, mediannya berada di antara keduanya. Berarti nilai modusnya lebih kecil dibanding median, lebih kecil dibanding rata-rata. Ya. Atau yang ini, kalau yang ini modusnya di kanan, rata-rata di kiri, median ada di tengah-tengahnya. Berarti rata-rata, median, modus. Kebalikan yang ini ya tadi. Oke, seperti itu. Kita cek. Oh, menghitungnya gimana teh? Misalkan menghitung rata-rata, menghitung median, menghitung modus gitu ya. Kalau tadi tampilan datanya kan berarti yang pertama
kita sudah ubah bentuk tampilan datanya ya. Dari yang awalnya raw data seperti ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Maka proses perhitungannya itu bisa ada dua cara. Bisa kita hitung dari data awal, bisa kita hitung dari data hasil tabel frekuensi. Ya, maka nanti rumusnya ada masing-masing. Ya, kalau di sini, nah ini modus dari atau rumus dari ketika kita mencari modus dari tabel distribusi frekuensi. Ini yang mediannya, oh ini ada mediannya, rata-ratanya ada nggak? Rata-ratanya nggak ada ya? Rata-ratanya pakai data raw data sepertinya. Ya. Ini cuma ngasih tahu aja sih. Jadi nanti opsinya banyak sekali ketika kalian mau hitung median, rata-rata, dan modus. Ya. Kalau di Excel sebenarnya ini udah nggak perlu ya. Kalian tinggal pakai rumusnya aja, rumus fungsinya aja. Ini cuma ingin ngasih informasi buat kalian bahwa tadi jangan khawatir kalau misalkan tabel atau datanya sudah berupa tabel distribusi frekuensi, masih bisa kok gitu kita menghitung median, modus, sama rata-ratanya gitu ya, tapi rumusnya yang berbeda. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan terkait ini, ukuran pemusatan data? Jadi nggak semuanya dipakai ya, lihat dulu dia tipikal datanya apa. Kalau datanya numerik, maka bisa kita hitung semuanya. Tapi kalau datanya tadi kategorial atau data kuali, maka kita cukup menghitung modusnya saja. Silakan, ada yang mau ditanyakan terkait ukuran penyebaran data? Di pertemuan ketiga adalah ukuran sebaran data. Ya, kalau tadi untuk melihat di mana data itu berpusat, oh ini datanya banyaknya ngumpul di kanan, oh ini datanya banyaknya ngumpul di kiri, oh ini datanya ngumpulnya di tengah-tengah. Itu berkaitan sama pemusatan data. Nah, kalau penyebaran data di sini atau biasanya istilahnya ukuran dispersi gitu ya. Ada 3, ada rentang atau jangkauan yang tadi kita udah tahu rumusnya, ada variasi, ada deviasi standar atau simpangan baku. Biasanya kalau mungkin kalian pernah dengar. Jadi sama aja ya, ada deviasi standar, ada simpangan baku, standard deviation itu sama aja. Ya. Oke, berbicara tentang ukuran penyebaran data, namanya juga penyebarannya ya. Artinya nanti kita lihat sebaran datanya kayak apa. Besar atau kecil gitu. Ya, maka nanti atau sebaran data ini biasanya untuk melihat seberapa homogen atau seberapa heterogen datanya. Ya. Misal saya kasih contoh biar kalian kebayang yang oke, misalkan ada ini kelas A, ini kelas B, misalkan apa ya? Saya mengukur suatu variabel di sini hasilnya atau nilai misalkan ya ini 60. Lalu ini oke. Misalkan ini nilai ujian ya. Yang kelas A nilainya sama semua 60. Yang kelas B nilainya bervariasi. Ada 50, ada 70, 50, 90, 40. Tadi yang pertama kita bisa hitung nilai rata-ratanya. Ya, karena ini datanya numerik untuk melihat ukuran pusat datanya. Misalkan saya mau hitung rata-ratanya.
Saya hitung rata-ratanya, oh ini sama-sama 60 nih rata-ratanya. Jadi saya nggak bisa bandingkan mana ya kelasnya tuh lebih bagus ya, yang kelas A atau kelas B, karena rata-ratanya sama-sama 60. Ini yang kita pakai pada saat mau melihat di mana datanya berpusat. Tapi kalau yang sekarang, yang tadi ukuran sebaran data, kira-kira apa yang bisa kalian, kalau dari sini ya, tanpa kita hitung, mana yang sebaran datanya lebih besar? Yang A atau yang B? Sebaran data itu ngomongnya atau bahasa yang sederhana yang bervariasi, yang mana datanya? B teh. Yang B. Ya, artinya kalau saya hitung ukuran sebaran datanya, maka ukuran sebaran data B itu akan lebih besar dibanding dengan yang A. Itu analogi tentang ukuran sebaran data. Jadi melihat seberapa bervariasi data yang kita punya. Kalau yang A, ada variasinya nggak datanya? Nggak ada. Berarti ukuran sebaran datanya berapa? 0 teh. 0, betul. Semakin kecil ukuran penyebaran data, maka datanya itu semakin seragam, semakin homogen. Ya, kalau saya hitung, misalkan dari nilai standar deviasi deh, misalkan ya, saya pakai STDev, sama ya, atau karena. Oke, saya pakai var S aja deh. Ini pasti hasilnya 0. Nilai sebaran datanya. Yang B pasti ada nilai sebaran datanya. Dan lebih besar dibanding yang A. Gitu analoginya. Kemarin ada yang juga yang nanya ya, sebaran atau ukuran variasi saya 0, itu bermasalah apa enggak? Enggak, itu berarti menyatakan bahwa datanya homogen, datanya sama semua. Gitu. Jadi kalau dari sini kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Walaupun rata-ratanya atau ukuran sebaran datanya sama antara A sama B, tapi saya punya kesimpulan lain. Tapi yang B ternyata datanya lebih bervariasi. Oh, saya kalau ini berhubungan sama nilai, jangan-jangan yang kelas A dia punya contekan misalkan, atau dapat bocoran soal, jadi nilainya sama semua, salahnya salah di situ semua gitu ya. Itu bentuk interpretasi saya sebetulnya. Kalau saya tahu bahwa kok sebarannya 0 ya, kalau konteksnya adalah nilai. Begitu. Ya, itu yang kita bahas di ukuran sebaran data. Nanti bisa bentuknya rentang atau range, yang tadi nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, atau varians, atau kita akarkan variansnya itu jadi simpangan baku atau deviasi standar. Ya, ukurannya tadi semakin mendekati 0 berarti variansnya semakin kecil, artinya datanya semakin homogen. Ya kan? Ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya. Ya, Gevira. Ya, jadi saya kan yang waktu di forum ya teh yang variansinya 0 teh. Tapi suaranya kurang jelas ya? Oh, sekarang udah jelas nggak teh? Oke, mending. Oke. Mending lah, udah kedengeran. Jadi kan saya tuh ngitung variansinya ya teh, dan hasilnya 0. Sementara data saya tuh nggak homogen teh. Jadi data saya tuh berbentuk jam teh. Ada yang 730, 745, dan seterusnya. Itu kan berarti nggak homogen ya teh. Tapi ketika saya menghitung variansinya, hasilnya 0 teh. Oke, Gevira kelas apa? Kelas B teh. B. Ya, Kelas B. Oke, kita lihat ya, kelas B. Biar sambil kita cek salahnya ada di mana. Ini tugas 3.
Oke, datanya adalah jam. Oke, kira-kira kalau datanya seperti ini bisa nggak ya kita hitung rata-ratanya? Ada maknanya nggak? Rata-rata jam masuk. Bisa nggak kita deskripsikan ini? Kalau kamu hitung pakai Excel, ini pasti terbacanya apa ya? 7,3 mungkin ya, atau 7,35. Bukan data jam nanti. Jadinya. Tempat nggak bisa saya pakai Excel. Iya, karena tipikalnya adalah ini, seperti ini. Gitu. Ketika data yang kamu masukkan adalah seperti ini, maka sepertinya jadi tidak ada makna ya si rata-ratanya. Rata-rata jam masuknya adalah, dan nggak bisa kita hitung kan, ini 7.30 ditambah 7.35 ditambah 7.40 jadi berapa? Misalkan yang ini aja, 7.30 tambah 7.35, apakah jadi 14.65? Kan enggak. Ya, enggak rasional gitu, Gavira ya. Jadi, ya pasti dia tadi standar deviasinya 0 karena data yang kita inputkan itu apa ya, tidak bisa kita maknakan seperti tadi. Beda dengan misalkan adalah lamanya keterlambatan misalkan ya. Misalkan jam masuknya adalah jam 7.30. Lalu kamu hitung terlambatnya dia di berapa menit misalkan. Oh, misalkan ini 7.30 berarti lamanya ya. Misalkan ini adalah waktu terlambat ya. Waktu terlambat. Tadi batas jam masuknya misalkan ya, kalau jam masuk kan ada standarnya kan? Misalkan jam masuk kantor itu adalah 7.30. Oh, ini waktu terlambatnya. Oh, ini berarti 0. Dia tepat waktu, misalkan ya. Oh, ini dia telat 5 menit. Oh, ini dia 7.40. Oh, dia telat 10 menit. Telat 15 menit. Telat 30 menit, dan seterusnya. Ini bisa nggak kita hitung rata-ratanya? Bisa. Misalkan ternyata dapatlah rata-ratanya adalah 12,5. Artinya apa? Oh, ternyata rata-rata orang telatnya itu adalah 12,5 menit dari jam masuk. Itu ada maknanya. Lalu nanti bisa dihitung mediannya atau dihitung modusnya. Sebagian besar ternyata pegawai itu telatnya 5 menit. Kenapa ya? Oh, mungkin rumahnya masih di sekitar situ tapi macet misalnya. Ya. Jadi itu apa ya, masalah interpretasi variabel sih, Gavira ya. Jadi apakah itu ada maknanya kalau misalkan saya menghitung tadi data. Kalau ini sepertinya, kalau menurut saya ini bukan data yang akan kita siap olah, tapi ini adalah informasi biasa saja gitu, Gavira. Tapi nggak bisa kita ambil atau maknakan hitungan secara statistiknya. Gitu ya. Cuman karena ini kan kamu ngambilnya juga bukan data sebenarnya ya, mungkin kamu ngambil juga dari yang data yang lain kan. Cuman kesalahan kamu adalah salah memaknakannya aja sih, Gavira. Jadi ya tadi di awal mungkin sebelum kita ngitung, langsung itu, karena tadi ya, apapun datanya kalau dia software kan mau aja dia ngitung ya. Cuman masalahnya adalah punya makna apa enggak. Nah, itu peran kita sebagai orang yang punya data nanti. Gitu, Gavira. Terima kasih banyak, Teh. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Teh. Iya, Hania. Jadi saya juga memiliki data yang serupa dengan Gavira. Jadi kalau misalkan saya memiliki data seperti itu, berarti tidak perlu dihitung aja gitu ya, Teh? Iya, karena nggak ada maknanya nanti. Coba saya lihat. Hania kelas Kelas apa? B juga, Teh.
Datanya, oh iya sama ya, sama-sama jam ya. Kalau frekuensi mungkin masih bisa ya, masih ada maknanya. Oh, paling banyak datang di jam 6.20. Itu masih bisa lah. Atau frekuensi kan, oh ada 3 orang yang datang jam 6, ada 5 orang yang datang jam 6.10. Gitu. Ini masih bisa kita maknakan. Tapi pada saat ini dibikin tabel frekuensi, atau tadi dihitung nilai mediannya, gitu ya, itu udah nggak bisa. Nah, kalau seperti ini seakan-akan menjadi data kategori sebetulnya. Ya, ini kan bukan interval. Ini seakan-akan jadi kategori nanti. Ya, jadi kategori pertama ada 3 orang, kategori kedua ada 5 orang, dan seterusnya. Tadi saya bilang, kalau datanya kategori, maka nggak bisa kita hitung median dan hitung rata-rata. Tapi yang bisa kita hitung adalah modusnya. Modusnya ada di mana? Ada di sini nih, di 6.20. Gitu. Jadi nyambung sama materi yang tadi, Hania. Ya Teh, berarti untuk selanjutnya berarti memang tidak bisa dihitung aja Teh, tidak bisa dimasukkan ke perhitungan numerik gitu ya Teh. Ya, betul. Jadi ini nanti kalau mau dihitung, ya hitunglah secara kategorial. Ya. Baik, Mungkin ini nggak bisa bikin histogram, tapi kita bisa bikin pie chart-nya. Oh, yang datang jam 6 ada berapa persen, yang datang jam 6.10 ada berapa persen. Ya. Terima kasih Teh. Ya. Jadi berarti, oke, kalian udah punya bayangan ya. Jadi nggak semata-mata yang data dalam bentuk angka itu adalah data numerik. Ya, jadi kalian harus lihat konteksnya apa sih data angka itu. Ya. Oke, ada lagi? Nah, di pertemuan sekarang itu berbicara tentang tadi ukuran yang satunya lagi, yaitu ukuran letak. Ya, di tadi ada 3 ukuran yang kita bisa pakai untuk bisa mendeskripsikan data: ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, dan ukuran letak. Ukuran letak ini yang kalian belajari waktu SMA sebenarnya. Hitung kuartil, hitung desil gitu ya. Itu untuk menyatakan letak-letaknya ada di mana. Median juga sebenarnya masuk ke ukuran letak juga sih, bisa ya. Nah, ketika kita berbicara persentil, maka itu adalah membagi data menjadi berapa persentil? 100. Kalau tadi kan median, dia membagi data jadi 2 ya. Itu median. Kalau persentil membagi data jadi 100. Kalau kuartil membagi data jadi 4. Hanya beda di situ saja. Ya. Nah, ini perhitungannya udah dijelaskan sama Pak Kudus dan dideskripsikan juga. Nah, dari nilai-nilai ini ada nilai, ini ringkasan 5 angka ya. Nilai median, nilai kuartil 1, nilai kuartil 3, nilai minimum, dan nilai maksimum. Si ringkasan 5 angka ini bisa kita sajikan dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafis, yang kita sebut namanya diagram box plot atau diagram kotak titik. Oh, kotak garis kalau Pak Kudus bilang. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi yang tadi 5 serangka, yang ringkasan 5 data tadi, ada nilai minimum, nilai maksimum, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Jadi ada garis, ada kotak. Ya, ini nanti kalian banyak pakai pada saat mau mendeskripsikan data. Nah, prosesnya adalah ya tadi ya, kalian harus ngitung nilai minimalnya berapa, maksimumnya berapa, nilai kuartil 1-nya berapa, nanti dihitung pakai rumus, kuartil 2-nya berapa, kuartil 2 itu sama dengan median, ya, sama dengan persentil 50, sama aja, karena dia kalau tadi kan persentil membagi data 100, jadi kalau dia 50 ya berarti setengahnya kan. Terus kalau kuartil membagi data jadi 4, kalau kuartil 2 berarti ya ada di tengah-tengah juga. Nah, jadi nilainya nanti akan sama dengan median. Ya.
Ada yang dia bikin, ada yang bentuk box plotnya tidur kayak gini, ya. Atau ada yang bentuk box plotnya juga kadang-kala kalau hasil software dia bisa berdiri. Saya nggak bisa nulis lurus ya kalau pakai ini. Ya ini anggaplah lurus ya. Jadi berdiri kayak gini. Nggak tidur kayak yang gambarnya Pak Kudus. Sama aja ya. Ini adalah nanti nilai maksimal. Ini yang paling bawah nilai minimal. Ini adalah kuartil 2 atau sama dengan median. Sama dengan persentil 50. Ini adalah yang di bawah kuartil 1. Ini kuartil 3. Ya. Interpretasinya gimana nanti? Ya. Interpretasinya, oke. Yang pertama yang kalian bisa perhatikan, tadi kalau dari histogram, kita tahu bahwa datanya simetris pada saat kapan? Kalau tadi histogram. Kalau datanya simetris. Pada saat kapan? Bentuknya gimana? Bentuknya gimana tadi kalau histogram? Kalau ada poligonnya. Yang normal teh? Ya. Yang apa? Di tengah gitu kayak gunung. Kayak gunung. Kayak lonceng lah ada. Kayak lonceng ya, ya teh. Beda analogi. Kayak gunung ya. Artinya di tengah-tengah tadi ada bentuknya kayak lonceng gitu ya. Itu kalau simetris. Nah, kalau di box plot, bentuk simetris itu tercermin lewat nilai median yang ada di tengah-tengah. Nilai median itu nilai yang garis ya. Yang garis di tengah. Ini median. Ini kuartil 1, ini kuartil 2. Kuartil 3. Ketika nilai median atau nilai kuartil 2 ada di tengah-tengahnya. Artinya garisnya letaknya ada di tengah-tengah kotak. Itu artinya datanya simetris. Nah, kalau ini nilai mediannya ada di tengah-tengah nggak? Enggak, dia lebih dekat ke kuartil 1. Maka ini yang kita sebut sebagai tadi, dia miring ke kanan atau menjulur ke kanan yang tadi ada gambarnya. Banyak yang dinilai rendah. Ya, jadi banyak cara menuju Roma itu ya yang tadi ya. Bisa kalian pakai box plot, bisa pakai tadi histogram atau poligon untuk bisa melihat pola sebaran data atau pola distribusi data. Ya. Lalu dari box plot kalian juga bisa melihat ada yang kita sebut pencilan. Apa itu pencilan? Atau ada yang bilang outlier. Ada yang pernah dengar? Ada pencilan, ada outlier. Pencilan atau outlier adalah nilai yang dia berbeda dengan kumpulan datanya. Misal, tadi data yang di sini, datanya kan ini ya, misalkan tentang, atau yang mana ya? Tentang kepuasan ya. Datanya itu ini tentang kepuasan. 11, 12, 13, 15 dan seterusnya ya, udah diurutkan. Tiba-tiba misalkan ada satu responden yang nilainya 100 misalkan. Artinya dia sangat ekstrim, beda banget sama data yang lainnya. Nah, ini termasuk sebagai pencilan atau outlier. Jadi dia berbeda dari kumpulan datanya. Ini sebenarnya jadi
jadi alarm gitu ya. Kalau misalkan kalian nanti pada saat punya data lalu mau ngolah data, kalian harus ini beneran nilainya 100 atau dia typo ya misalkan, atau kita yang salah ngitung ya, kita yang salah input misalkan. Nah, kalau ternyata dia beneran 100 nilainya, itu kita kategorikan sebagai outlier. Bisa outlier atas, bisa outlier bawah ya. Misalkan kalau datanya ratusan, misalkan ya munculnya ratusan, ternyata data dia puluhan doang. Nah, atau misalkan satuan, kalau yang lain nilainya 100, 200, 150 gitu ya. Tiba-tiba ada 1 orang atau 2 orang nilainya 5 misalkan. Nah, itu bisa jadi adalah sebagai outlier. Nah, itu akan terdetek kalau misalkan kita buat box plot. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Kalau kita pakai software ini, dia pakai ada satu software namanya Minitab ya. Jadi kalau di software Minitab nanti dia akan ada satu tanda bintang yang jauh banget dari kumpulan datanya di sini. Maka ini menandakan ada satu outlier di data ini. Terus harus diapain teh? Ya nanti kita lihat konteksnya ya. Apakah ini kalau misalkan dia typo gitu ya berarti kita benerin proses input datanya gitu. Atau misalkan kita boleh buang data ini sehingga data yang akan dianalisa adalah data yang normalnya aja misalkan. Itu juga bisa. Ya. Jadi ini proses yang berikutnya untuk bisa kita melihat bagaimana pola sebaran atau pola distribusi data pakai box plot. Sekarang kalian mau nggak mau ya harus bikinnya manual dulu gitu ya. Tadi bikin manualnya gimana? Cari nilai terkecil, cari nilai terbesar, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, lalu nanti kalian bikin dalam bentuk ada garis, ada kotaknya. Nanti di statistika 2 saya ajarin pakai software, jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Ya. Oke, silahkan ada pertanyaan tentang ini. Ini adalah materi minggu ini. Materi keempat. Bisa dipahami? Jadi, tadi proses mendeskripsikan data bisa lewat grafis, ya, bisa lewat grafis, bisa lewat hitungan numerik. Hitungan numerik kalian bisa hitung ada 3 ukuran. Ukuran pusat data, ukuran penyebaran data, dan ukuran letak. Ya. Ketiga-tiganya nanti disesuaikan dengan tipikal datanya. Apakah datanya numerik atau datanya sifatnya kategori. Tadi kita tahu bahwa tidak semata-mata data yang ada angkanya itu ternyata numerik. Ya. Nanti tergantung maknanya dari data itu seperti apa. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Bisa dipahami materinya? Ya, kalau kayak gini jadinya jadi kayak gampang ya. Kalau kalian belajar sendiri kok pusing ya? Saya juga aneh ya. Tapi kayaknya sedikit yang mengisi di forum, jadi harusnya mungkin kalian udah paham ya. Saya nggak tahu, yang nggak ngisi di forum apakah karena udah paham atau karena nggak dibaca justru. Mudah-mudahan karena udah paham. Ya, mudah-mudahan semuanya kalian, ya karena saya share materinya, semuanya di-download, videonya ditonton. Karena saya bisa melihat masing-masing tuh mengakses apa aja, saya tahu loh siapa yang nggak pernah ngisi, nggak pernah buka video atau nggak pernah ngedownload materinya gitu ya, cuman ngisi tugas, nanti itu saya bisa tahu. Kan aneh ya, kalau materinya nggak pernah di-download tapi tugasnya ngisi. Berarti saya boleh berasumsi kalau ya berarti tugasnya mungkin lihat dari punyanya teman gitu ya. Gitu. Jadi semuanya terekam di kuliah gitu ya. Jadi saya harapkan sih semuanya ya dimanfaatin aja sama kalian.
Oke, ada pertanyaan? Teh izin bertanya, Ya, Arifa. untuk tugasnya itu kan kita bikin box plotnya itu manual. Tetap harus berupa tabel yang di Word gitu teh atau gimana ya? Tabel di Word gimana maksudnya, Rifa? Kan paling kalau misalkan harus persis kayak box plot itu kan kalau yang tadi pakai aplikasi lagi ya teh. Paling bisa, cuman kayak agak ribet aja sih teh nantinya kayak misalkan yang garis bawah dihapus gitu kalau emang mau bikin kotak yang kayak gitu, atau boleh pakai apa digambar gitu teh? Boleh digambar terus kalian foto gitu atau kalian scan, boleh. Misalkan kalian bikin manual, lebih mudah seperti itu ya. Kalian bikin manualnya gitu dihitung biasa misalkan di apa HVF atau di apa, terus nanti kalian scan lalu itu dikirimin aja. Ya, itu lebih memudahkan ya. Iya, baik. Terima kasih banyak teh. Oke. Ada lagi? Ini udah lewat 5 menit. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya harapkan berarti udah paham apa yang kita pelajari di materi kedua, 3, dan 4. Nanti sebelum UTS, saya review lagi untuk materi 5, 6, 7. Ya, jadi itu bahasan terakhir. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri review kedua hari ini. Nanti rekamannya saya share seperti biasa, supaya nanti kalian bisa mereview apa yang kita diskusikan hari ini. Ya, saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.